Ya, silakan duduk di bangkunya masing-masing. Duduk yang rapi. Sudah masuk semua? Ya. Kalau yang tidak masuk lewat lagi. Sebentar, sudah ke dalam kelas semua ya? Ya. Oke, tutup saja biar kita fokus belajarnya. Ya, alhamdulillah sudah masuk semua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Semangat semuanya. Baik, semangat. Oke, ya semuanya sudah duduk di tempatnya masing-masing. Sekarang kita coba lihat di sekitar kalian. Masuk semua tidak temannya? Ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Satria dan Beril. Oh ya, tadi kalau Satria sakit, ya Begam juga sakit. Ya, terima kasih. Berarti 2 orang yang tidak masuk temannya ya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, kita awali dengan berdoa. Berdoa dipimpin oleh Sofan, ya. Karena kemarin Sofan yang pertama mengumpulkan tugas ke Ibu. Silakan Sofan. Sikap berdoa dimulai. Kembali lagi ke posisi semula. Ya, sudah siap? Sudah siap semua untuk belajar? Sudah mulai semangat lagi? Ya, baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran, sekarang kita akan menyanyikan lagu wajib dulu ya. Untuk memunculkan nasionalisme kalian, untuk meningkatkan lagi semangat kalian, kita akan menyanyikan lagu Padamu Negeri. Semuanya berdiri. Ingat, menyanyikan lagu menyanyikan lagu Padamu Negeri, menyanyikan lagu wajib itu harus dengan posisi yang baik, posisi yang sempurna, tidak ada yang joget, tidak ada yang goyang-goyang. Oke? Semua nyanyi ya. Amin.
lagi, semoga tetap selalu kalian ingat ya anak-anak. Baiklah, Ibu akan membagikan soal di tes. Ya. Di sini Ibu akan membagikan di tes. Kalian mengerjakannya, kerjakan mana ya? Jangan tegang. Coba sekarang. Nah, tadi kan kata Ibu, tadi kita sudah belajar tentang apa yang kemarin ya, tentang perdagangan pos. Sekarang kita akan masuk ke tema 5. Apa itu tema 5 judulnya? Ekosistem. Subtema 1 yaitu komponen ekosistem. Berarti ada hal yang baru lagi yang akan kalian pelajari hari ini. Oke? Siap? Siap. Nah, baiklah. Untuk merangsang kalian untuk supaya kalian supaya kalian bisa tahu di awalnya kalian seperti apa ini tentang pembelajaran kita ini ya. Selesaikan di tes dalam waktu 5 menit. Jangan lupa namanya. Jangan lupa namanya. Neng, jangan lupa namanya ya. Tulis dulu namanya. Kalian isi di situ apa yang dimaksud dengan ekosistem. Lalu di situ kalian menyebutkan pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Kemudian ada apa lagi tuh? Apa itu teks non fiksi? Lalu apa itu pokok pikiran? Sudah, pokok pikiran sudah kita bahas waktu di tema berapa, ada yang masih ingat? Tema 1 ya. Apa itu pokok pikiran? Apa yang dimaksud dengan ekosistem? Tadi pengelompokan hewan berdasarkan jenis-jenis makanannya. Lalu kalian berikan contoh. Lalu apa itu teks non fiksi? Lalu kemudian apa itu pokok pikiran? Ya. Menit sunyi. Daripada serius. 5 menit. 5 menit. Ini hal yang baru yang hari ini akan kalian pelajari. Kenapa nih jam? Jangan dikit nih jam. Sebentar lagi ya. Tenang aja. Maksudnya tuh tulisannya harus tetap rapi, terbaca. Jangan sampai nanti disuruh baca oleh sendiri nggak bisa juga. Harus ingat kan kalian tahu hewan-hewan di sekitar kalian itu pemakan apa. Ada yang punya kucing di rumah ya? Ada yang punya embek? Ada yang makannya apa itu? Pelet. Nah, makan pelet itu ikan apa? Ada yang makan pelet? Sebentar lagi waktunya. Yang sudah langsung ke ibu kan. Ibu nanti bilang ibu yang ambil. Sudah ya? Ya, Sandra sudah ya? Ya, sip. Oke. Biasanya kalau udah satu udah semua nuturin. Nah, kan benar. Alhamdulillah, terima kasih. Mana lagi? Terima kasih. Tuh, nuturin semua. Iya, lengkap jawabannya. Panjang-panjang. Mana Faisal? Terima kasih. Iya, ini juga lengkap. Damai. Yang di sana sudah semua. Yang di sana, yuk sini. Sudah ya? Daging kurang G tulisnya daging. Jam.
Aman? Ya, sip. Wes, lengkap sekali di sini. Terima kasih. Ya, nah ini dia. Oke. Mana Sofan? Alhamdulillah. Sudah semua ya? Oke. Jangan tegang, jangan tegang. Coba sih. Jangan tegang dong. Oke. Nah, tadi udah Ibu sebutkan. Hari ini kita akan belajar tema berapa anak-anak? Tema 5. Apa itu tema 5? Ekosistem. Ada tadi soal? Ada. Lalu subtema? 1. Subtema 1 komponen ekosistem. Nah, itu pembelajaran kita hari ini. Tujuannya nanti setelah menyimak materi pembelajaran yang nanti akan tayang di sini, kalian bisa menemukan pokok pikiran. Pokok pikiran dalam bacaan. Lalu tujuan yang kedua, nanti setelah menyimak penjelasan yang ada di layar, kalian dapat merumuskan informasi penting berdasarkan teks bacaan non-fiksi. Tadi ada ya di soal non-fiksi. Lalu nanti yang ketiga, kalian nanti akan melakukan diskusi. Diskusi dengan kelompok kalian untuk ada dan pengumpulan informasi. Nah, kalian nanti di situ dapat mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Lalu tujuan yang keempat, nanti ada sebuah video yang akan ditampilkan tentang ekosistem. Di situ kalian bisa mampu mendesain atau menggambar ya peta pikiran yang menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Paham Damar dan Faisal? Tadi ngobrol aja, Ibu lagi ngomong. Ya udah, sip. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini semua tercapai. Baiklah anak-anak, di sini. Nah, di sini ada motivasi kita hari ini. Coba dibaca sama-sama. Barang siapa yang mau merasakan pahitnya belajar, dia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Nah, mau merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya? Ya. Supaya tidak seperti itu, kita berarti harus apa, Cina? Belajar walaupun capek, belajar walaupun lelah, belajar walaupun membosankan. Supaya kita dapat memetik nanti hasilnya, kenikmatannya, oke? Nah, sudah semangat, coba kita terus semangat dulu, terus semangat. Iya, gayanya bagus ya, drama semangat. Mana pada gayanya? Nah, udah semangat semua? Berarti semua? Ya, kembali ke layar. Di sini ada, apakah kalian tahu apa itu ekosistem? Lingkungan hidup. Nah, dan jawab lingkungan hidup apa lagi? Antara manusia, hewan, dan alam. Iya, nah supaya bisa meyakinkan jawabannya, kalian simak baik-baik ini ya. Ya, silakan kalian lihat di sini. Apa sih ekosistem itu? Apa sih yang akan kita dapatkan tentang ekosistem itu? Nah, di sini kalian bisa simak baik-baik videonya, oke? Ini ada sebuah video yang akan menjelaskan kepada kalian apa itu tentang ekosistem supaya tadi kalian jawab di tes tadi, oh yang tadi aku jawab betul, oh yang tadi aku jawab kurang tepat, oh yang tadi aku jawab ada kurangnya, oh yang tadi aku jawab ternyata udah lengkap. Nah, dari sini kalian bisa melihat ya. Di sini tema 5, tema 1 pembelajaran 1 yaitu Assalamualaikum warahmatullahi simak wabarakatuh. baik-baik ya. Halo anak-anak hebat. Hari ini Jika ada hal penting boleh kalian sambil tema menulisnya. simak tema pelajaran 1. Sebelum kita mulai pelajaran, Kali aja ada hal yang penting ya. Untuk jawaban yang kedua sampai kalian tulis. like, subscribe, dan cek pada channel ini. Disimak baik-baik videonya ya. Hari ini kita akan belajar ekosistem. Semua makhluk hidup membutuhkan lingkungan tertentu untuk mengerti kebutuhannya.
Lingkungan adalah semua sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan di atas bagian yang hidup disebut biotik dan bagian tak hidup disebut abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, zat, dan tanah. Jangan terlalu sibuk menulis. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan pantai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang. Seperti halnya manusia, hewan juga memerlukan makanan untuk mendapatkan energi. Akan tetapi hewan mempunyai jenis makanan tertentu, baik berupa tumbuhan maupun berupa hewan lainnya. Jenis makanan hewan diperlukan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan. Ada pula hewan yang hanya memakan batang, buah, atau hanya biji tumbuhan. Namun ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan tersebut seperti ular, rusa, dan zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan loh. Belatung senang memakan bagian buah, dan ini seringkali merugikan para ahli buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji ketanti sangat disukai para tupai. Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak atau
menjadi makanan bagi kucing. Nah, Demikian juga dengan kelinci yang menjadi makanan bagi burung. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. nah itu anak-anak. Tadi kalian berarti sudah tahu ya? Ya. Apa itu ekosistem? Masih ingat? Nih ada nama. Coba bacakan oleh Fadil yang keras. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungan. Nah, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Itu yang disebut dengan ekosistem. Sip. Nah, di sini ada berapa jenis hewan pemakan? Ada 3. Coba Dinda bacakan. Hewan pemakan tumbuhan. Disebut? Herbivora. Ya, yang kedua. Hewan pemakan daging disebut karnivora. Hewan pemakan daging dan tumbuhan disebut omnivora. Iya, ada herbivora, ada karnivora, ada omnivora. Apa itu omnivora? Apa? Iya, bagus. Apa itu karnivora? Apa itu herbivora? Sudah terbayang belum di kalian contoh-contoh hewannya? Sudah. Tepuk tangan dulu untuk Fadil dan Dinda. Sudah membacakan ya. Di sini ekosistem terbagi menjadi berapa ekosistem? 2. Ada ekosistem? Ada komponen biotik, ada komponen abiotik. Kalau yang hidup itu tadi komponen apa? Mantap, luar biasa kalian masih ingat. Kalau yang tidak hidup disebut komponen abiotik. Oke, di situ ada 2 macam tadi ya, abiotik dan biotik. Nah, di sini ada sebuah bacaan. Apa judul bacaannya? Ekosistem. Di sini kalau dilihat bacaannya berupa apa ya? Paragraf. Kenapa berupa paragraf? Karena ada kalimat pertama yang menjorok ke dalam. Coba paragraf 1 bacakan oleh Damar yang keras. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian yang tak hidup atau abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Iya, terima kasih ke Damar. Hebat. Menikah semangat gitu, masa semangat ketemu. Ya, oke. Sekarang ada paragraf keberapa berarti ini? 2. Bacakan oleh Reina. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Lihat ya bacanya. Untuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Iya, terima kasih Reina. Tepuk tangan Reina. Sudah pada hebat bacanya ya. Sudah sesuai titiknya, berhentinya sudah jago. Oke, sekarang ada paragraf berikutnya. Paragraf berapa berarti? 3. Nah, akan selalu ibu ingatkan ya, karena nanti, kenapa? Karena nanti ada yang harus kalian isi. Kalian harus menjawab pokok pikiran dari setiap paragraf. Nah, diingat, makanya ibu selalu bilang, ayo diingat paragrafnya, lalu diingat ide pokoknya yang muncul, ya. Sekarang, ya sebentar anak-anak sepertinya sinyal. Nah, di sini paragraf berapa berarti ini? 3. Bacakan oleh Adinda. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah Yang lingkungan keras. saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Iya. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah Nah, stop. Tadi ini
Studi adalah kumpulan individu sedikit yang menemukan suatu daerah tertentu. Ya. Atau disebut Contoh komunitas dengan sebuah kelompok. terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan daratan, populasi rumput. Sementara itu, komunitas adalah populasi manusia di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah Komunitas sungai. dan komunitas padang rumput. Iya. Sudah? Tepuk tangan pakai semangat semuanya. Kayaknya belum semangat. Coba tepuk tangan yang kencang. Biar semangat. Ya. Oke, ada berapa paragraf tadi anak-anak? Nah, di situ ada judulnya apa tadi, Teh? Sekarang kalian lihat di sini. Tadi sudah kalian baca sebuah teks. Nah, tadi bacaan itu disebut teks apa yang tadi kalian baca? Teks apa sih? Iya, yang tadi kalian baca yang berjudul ekosistem itu adalah teks non fiksi. Tadi ada di soal apa sih teks non fiksi itu? Apa coba teks non fiksi? Tadi kalau yang kalian baca itu berupa hayalan bukan? Berupa dongeng bukan? Semuanya berupa yang nyata ya. Emang betul ada hewan yang makan ini, ada ini tentang ekosistem tempat tinggalnya. Nah, di sini ada. Apa itu teks non fiksi? Coba baca semua bebarengan. Teks non fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Teks non fiksi dapat dipahami jika kita dapat mengenali informasi teks tersebut. Nah, kalau kalian lihat tadi bacaannya berisikan fakta tidak? Iya. Apakah betul ada hewan yang makan apa celah? Ada yang makan rumput, ada yang hidup di kolam, ada komunitas yang hidup di air, ya kan? Itu semua berdasarkan fakta atau kenyataan, bukan dongeng ya yang tadi kalian baca ya. Itu yang disebut dengan teks non fiksi. Sekarang Ibu akan ingatkan lagi tentang pokok pikiran. Coba dibaca pokok pikiran apa nih Jam? Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pokok pikiran disebut juga pikiran utama, gagasan utama, atau gagasan pokok. Setiap paragraf memiliki suatu pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada dalam paragraf tersebut. Iya. Nah, pokok pikiran sudah pernah kita bahas ya anak-anak ya. Disebut apa aja pokok pikiran itu? Ide pokok, terus? Iya, iya, ide pokok, gagasan utama, lalu tadi? Nah, ini ya. Nah, itu pokok pikiran itu masalah utama yang dibicarakan pada suatu bacaan. Jadi itu hal-hal utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Masih ingat kan pasti? Nah, sekarang ada yang bertanya? Ada yang bertanya, Sesel sibuk aja. Ada yang mau ditanyain? So, boleh bertanya. Ada yang buah ini teh apa? Buah apa boleh? Ayo. Kalau nggak ibu yang tanya tuh, ya, hai kucing makannya apa? Disebut hewan apa dia? Jangan cetrek-cetrek pulpen. Kalau kambing disebut hewan apa dia? Iya, kelinci disebut hewan apa? Kalau ayam, kelinci? Kelinci. Disebut apa? Happy? Karena dia makannya apa? Iya, kalau omnivora contohnya apa? Makan daging dan Oh iya, yang makan daging dan tumbuhan apa? ayam. Ayam, gitu ya. Ya, nah kalau tidak ada pertanyaan tadi ibu sudah tanyakan. Sekarang ibu, ya kalian masuk ke dalam kelompok kalian masing-masing. Ya, posisi duduknya sesuai kelompoknya. Yang rapi, yang tertib, jangan ini. Stop. Ayo langsung duduk di kelompoknya masing-masing.
rumuskan dulu, oke? Siapkan lagi alat tulisnya, jangan jadi beres dulu kan juga. Jangan lupa di situ jika ada harus menulis nama, jangan lupa tulis namanya. Jika ada menuliskan nama kelompoknya, jangan lupa menuliskan nama kelompoknya. Damai, jangan berpangku tangan kayak ngalu. Sekarang tanggal berapa? Ada yang tahu? 15 bulan apa? Nih di sini sudah ada nih, sini ya. Ini KPD-nya. Nah di situ coba kalian buka dulu lembar pertama. Itu kan petunjuk pengerjaan yang tadi yang paling depan ya. Nah sekarang buka lembar berikutnya. Di situ ada bacanya tugas apa di situ? Bukan tugas mandiri atau tugas kelompok itu? Ya, sekarang kerjakan secara mandiri dulu. Kalian isi dulu pokok pikiran pada paragraf yang tadi. Apa perlu ibu tampilkan lagi paragrafnya? Ya, so. Oke. Kalian di situ diminta untuk menuliskan pokok pikiran paragraf ke-1, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Ya, itu masih tugas mandiri. Boleh. Nah, paragraf yang tadi yang judulnya apa itu, Eko? Sistem. Paragraf 1. Sepertinya mendungnya anak-anak. Mudah-mudahan nggak hujan. Amin. Hujannya nanti kalau kalian udah di rumah ya. Iya. Ya. Ya, kita buka yang paragraf. Yang ini ya. Paragraf. Ya, silakan. Ini tadi paragraf yang dari. Nah, ini paragraf ke-1. Silakan. Kalian isi sebentar itu waktunya ya, cepat. Kalian lihat paragraf ke-1 itu ide pokoknya yang mana ya? Pokok pikirannya yang mana ya? Membicarakan tentang apa ya itu? Nah, itu masalah yang dibicarakan. Sudah bisa diganti ke paragraf kedua ya? Gitu, ayo cepat. Ya, untuk paragraf kedua letaknya di nomor 2. Udah bisa diganti paragrafnya ya? So, sekarang paragraf kedua, silakan. Paragraf kedua, cahaya matahari, nggak apa-apa. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan, membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalamnya. Nah, kira-kira mana ini pokok pikirannya, mana ini ide pokoknya, mana ini gagasan utamanya? Sudah ya? Akan ibu ganti ke slide berikutnya, ke paragraf ke belum. Ya, paragraf ketiga. Ya, di situ hanya sampai paragraf ketiga ya dimintanya ya. Kira-kira yang mana ide pokoknya? Bagian hidup dan bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain.
Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Sudah ketemu kah? Sudah ketemu kah? Iya. Kalau yang sudah, buka lembar berikutnya, itu masih tugas mandiri. Masih tugas mandiri. Bacaannya di situ. Coba tuliskan kelompok hewan berdasarkan jenis makanannya yang tadi yang ada berapa itu. Sok, jawab, silakan. Enggak ada apa. Ya itu kalian menjawab di situ ya, ibu sebutkan aja ya. Oh nggak muncul di papan kalian. Oh ketutup warna. Nggak apa-apa. Soalnya itu coba tuliskan kelompok hewan berdasarkan jenis makanannya. Tadi ada berapa jenis kelompok hewan? Nah itu sebutkan semuanya. Ada berapa jenis tadi kelompok hewan? Beserta artinya ya. Pasti ingat lah, pasti masih ingat. Masih ingat kan? Hewan berdasarkan jenis makanannya. Sudah? Belum. Nanti kalau yang sudah itu di lembar berikutnya tugas kelompok ya. Sudah mulai masuk ke tugas kelompok. Jangan lupa tulis nama-nama kelompoknya. Ya silakan ketua boleh dipimpin kelompoknya. Kalau sudah selesai boleh langsung mulai menyelesaikan tugas kelompoknya. Nah masih berhubungan dengan bacaan ini. Tugas kelompoknya kalian mencari informasi penting. Ya sudah mulai Daman bimbing kelompoknya. Daman sebagai ketua bimbing kelompoknya. Mulai mengerjakan tugas kelompok. Wijal mulai buka ke tugas kelompok. Di sini Sofan ketuanya mulai bimbing temannya ke tugas kelompok. Di sini Faisal mulai buka tugas kelompoknya. Tidak muncul nih bacaannya ada. Tugas kelompoknya itu belum ini ya. Tugas kelompoknya itu masih yang tentang teks non fiksi. Sudah? Saling memberi informasi, saling memberi jawaban sama temannya. Jangan ini ya, jangan sendiri-sendiri kan untuk kelompok namanya juga, ya kan? Nah di sini tugas kelompoknya jangan lupa tulis dulu nama kelompoknya. Siapa saja? Sudah ditulis semua? Nih soal yang pertama sudah ada. Setelah membaca teks non fiksi tentang ekosistem yang bacaan tadi ya. Nah tentang ekosistem sekarang kalian temukan 3 informasi penting yang kalian anggap penting. Kalian tulis ya. So itu bagus sudah mulai berdiskusi. Kalian tuliskan 3 informasi penting yang kalian dapat dari bacaan yang tadi ekosistem. Apa saja kira-kira? Damai berdiskusi. Ayo saling memberi informasi, saling. Nah bagus ini saling ini ya, saling memberi jawaban. Saling memberi jawaban. Nah ini bagus nih berdiskusinya, nggak masing-masing. Ayo berdiskusi. Tidak masing-masing. Yang namanya juga kerja kelompok berarti harus bekerja sama. Ya silakan Sofan bimbing. Kalian tuliskan informasi penting yang tadi kalian dapat dari bacaan tadi, bacaan yang dari ekosistem. Yang menurut kalian penting apa sih? Yang perlu kalian ingat terus itu biasanya yang penting itu. Nah bagus ini kerja kelompoknya. So 3 ya, dimintanya 3. Dan masing-masing. Namanya juga tugas kelompok, jadi jangan masing-masing. Jawabannya yang
Boleh satu aja boleh. Kamu bikin peta aja, bikin peta pikiran. Oh, ya boleh, sip, bagus. Tuh udah jam. Sorry. Salah wae. Iya, nama-nama apa? Ya jenis hewannya apa, lalu apa makanannya apa, lalu dia disebut hewan apa, contohnya kayak gitu. So dibikin yang pakai panah gitu loh. Udah mulai ke apa tugas yang kedua, sopan. Udah mulai soal yang kedua. Jadi yang kosong kata itu gambarnya. Kita pakai kosong. Di yang paling belakang aja nggak apa-apa. Yang paling ini. Ya, pakai penggaris supaya rapi boleh. Gambar apa sih? Tuhnya nggak dengar ibu. Dan ibu bikin peta tuh, lihat peta konsep tentang ekosistem hewan berdasarkan jenis makanannya. Dengarkan, Sandra, kelompok Sandra. Jadi tuliskan jenis makanan, ada hewan apa saja, disebut apa, nanti dia makannya apa, kayak gitu. Dibikin panah aja juga nggak apa-apa, misalnya hewan apa, hewan ini, pemakan ini disebutnya, lalu contohnya apa, makanannya apa, kayak gitu. Nih bagus nih kelompok ninja nih, bagus sekali. Betul-betul membuat peta ini Pak, membuat peta pikiran, diagram. Bagus, mantap. Luar biasa. Ini masih yang pertama ya, udah mulai ke yang bagian kedua. Tidak pasti pikir semua, maksudnya salah satu nanti yang akan maju menunjukkan ke depan ya. So, bagus. Nah, Sok Sandra, pimpin. Faisal 5 menit waktunya. Nah, ini udah hampir selesai nih. Mantap. Sama namanya dan contohnya. Bagus sih, keren. Sok, ayo silakan. Mulai membuat itu di ini dulu yang bagian yang kedua di yang kosong ya, di situ Sokan. Mulai bikin ada hewan apa saja, jenis hewan apa saja. Situ. Sudah selesai Kak? Sebentar lagi ya. Kelompok mana yang sudah berani menunjukkan ke depannya? Nih, bekerja sama itu menyenangkan. Silakan kalian bekerja sama, saling berikan pikiran-pikiran kalian, ide-ide kalian, ya, dan berkreasi. Ya, yang mana yang berani menunjukkan pesonanya ini? Kelompok 2. Ayo maju nih, Jam. Di sini nih Jam, biar nggak kesel kan Jam. Di sini nih Jam, bacakan dulu ya informasi penting yang tadi kalian dapatkan. Ini? Ini. Ya, dengarkan. Kalian simak baik-baik, kelompok ninja akan tampil. Boleh ya sambil mengerjakan? Ya, silakan ninja, informasi apa yang kamu dapat? Iya, lalu yang keduanya? Cahaya. Iya, kelompok lain menyimak tidak? Ninja membacakan ini. Tidak, senang cepat. Betul, Pak. Simak dulu, temannya lagi tampil loh. Ayo simak dulu. Sang Ninja, bacakan informasi pertama yang kamu dapat. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Iya.
kedua, cahaya matahari menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai. Ada yang memberi tanggapan bagaimana jawaban kelompok meja? Sudah baik kah? Sudah. Iya, sudah sesuai. Ada yang pasti kalian berbeda ya. Setiap kelompok hal pentingnya pasti berbeda. Sekarang meja boleh tunjukkan. Ini peta konsepnya yang kelompok meja buat. Coba sambil bacain Mijam, di atas ada apa saja itu? Ekosistem karnivora, pemakan daging. Contohnya, kucing, singa, harimau. Iya. Herbivora, pemakan tumbuhan. Contohnya, sapi, kambing, dan kelinci. Omnivora, pemakan daging dan tumbuhan. Contohnya, ayam. Ya, boleh tunjukin ke. Nah, ini kelompok Mijam ya. Tepuk tangan semuanya untuk kelompok Mijam. Siapa yang hebat berikutnya mau maju? Silakan. Kelompok? Ya, jangan sudah. Ayo, boleh tampil. Ya, sok. Silakan Daman. Dinda yang maju. Daman yang katanya mau bertunjuk-tunjuk. Ayo cepat. Kelompok mana? Ya, silakan Daman. Yang lainnya simak ya. Temannya yang maju. Di sini Daman. Nah, di sini. Nah, semuanya bisa simak ke Daman semuanya. Daman sedang menampilkan persoalannya. Ya, semuanya mendengar. Daman, hal penting. Ini mah bukan yang kelompok Daman. Hal penting yang kamu dapat ada apa saja informasi penting. Kelompoknya Sandra, perhatikan temannya. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan alam. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu atau hidup, yakni tidak hidup. Iya, mantap. Ada yang mau beri tanggapan kelompok Daman? Ini informasi penting yang didapatkan oleh kelompok Daman, ya. Sekarang coba tunjukkan Daman bagaimana petanya, peta pikirannya. Tunjukkan aja, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Pede aja, kamu biasanya percaya diri. Ini bagus ya? Bagus tidak? Bagus ya. Nah di sini, iya ini sudah lengkap. Daman menyebutkan karnivora, ada herbivora, ada omnivora, lalu ada artinya, ada contohnya. Ini sangat bagus, ya. Ya tepuk tangan semuanya untuk kelompok Daman luar biasa. Ya terima kasih Daman. Ayo kelompok mana lagi? Baru tunjukkan pesonanya. Maju Sandra. Maju. Ayo Sandra. Atau kelompoknya Sofan. Udah Sandra? Udah. Silakan maju. Udah nggak apa-apa sebutin ya. Stop, silakan. Ya, sekarang itu kelompoknya Sandra. Bukan, ini masih menunjukkan pesonanya. Pasti setiap kelompok akan berbeda-beda informasi pentingnya. Silakan semuanya simak kelompok Sandra. Siap? Sandra. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu memenuhi kebutuhannya. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Bagian hidup dan terhidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung sama lain. Iya, hebat ya kalian. Beda-beda loh hal apa? Informasi penting yang didapat itu tiap kelompoknya mantap. Bagaimana menurut kalian? Informasi yang disampaikan oleh Sandra? Perlu kalian ingat? Ya, sekarang coba tunjukkan peta yang kamu buat seperti apa. Oh, kelompok Sandra membuat sebuah bagan. Ya, membuat sebuah bagan. Beda-beda ya, bagus. Tadi itu seperti jaring-jaring. Ini kotak-kotak gitu. Nah, ini sebuah bagan. Di sini menjelaskan semua jenis-jenis hewan. Iya, bagus tidak? Bagaimana hasilnya? Iya, mantap. Iya, tepuk tangan untuk kelompok Sandra. Ya, terima kasih Sandra. Kelompok terakhir, gimana pesonamu? Ayo maju, Kak Jija. Ayo, Kak Jija.
bagus, Aziza. Ya, yuk Aziza, ayo maju juga, sini. Mana Aziza? Berarti memang sangat luar biasa ya ide-ide kalian, pikiran kalian. Setiap kelompok itu informasi yang didapatnya berbeda-beda. Jangan ngobrol sendiri, boleh di sebelah situ tidak. Nah, ayo perhatikan, simak temannya, bacakan informasi yang kalian dapat, Adija. Yang kenceng Neng. Iya, membutuhkan lingkungan tertentu terus. Faisal. Iya, coba peta pikirannya, tunjukkan. Ya, seperti ini ya. Di sini ada ekosistem di atasnya. Lalu ada 3 jenis hewan pemakan. Nah, di sini dijelaskan artinya. Tunjukkan ke temannya. Bagaimana hasilnya? Mantap, luar biasa. Ya, iya. Tepuk tangan untuk kelompok Aziza. Iya, anak-anak, terima kasih, hebat kalian ya. Hasil pemikiran kalian, informasi penting yang kalian dapat. Setiap kelompok itu berbeda. Beda itu bisa jadi ilmu baru untuk kalian, oke? Nah, sekarang kita akan mulai mengerjakan evaluasi dan post test. Ada 2 yang harus kalian kerjakan. Siap semuanya? Masih di dalam kelompoknya ya. Nanti sampai itu diambil sambil mengerjakan ini. Jangan lupa namanya. Itu evaluasi. Ini kan sama seperti yang tadi ya. Ini kamu. Ibu bingung kan? Jangan lupa namanya. Nanti LKPD-nya Ibu ambil sambil kalian mengerjakan. Boleh yang mana dulu yang mau kalian kerjakan, yang post test atau yang evaluasi? Boleh. Emang dua nih. Nah, so disimpan di situ nanti sama. Oh, sorry, Tuhan. Boleh dikumpulkan LKPD-nya disatuin, nanti Ibu tinggal ambil, disimpan di tengah mejanya aja. Jangan lupa namanya ya. Kalau ini mah kerjakannya sendiri-sendiri. Oh, sorry. Ih, kamu. Kalau ini mengerjakannya harus mandi sendiri. Sendiri ini mah ngerjainnya nggak boleh lihat temannya. Siapa yang belum dapat? Belum dapat yang mana? Post test. Ini ya LKPD-nya Ibu ambil ya. Nanti akan Ibu nilai. Tuh ada waktu berapa menit lagi kenapa? 30 detik lagi. Oh. 45 menit lagi. Mana LKPD-nya bisa Ibu ambil? Sudah diberi nama semua? Ya? Sudah, yang sudah mau Ibu ambil ya. Post test dan udah mau habis tuh. Waktunya.
ambil yang ininya. Sopan. Yang ini mana? Gua ambil. Wow, cepat, cepetan. Udah, waktunya sudah habis ya. Ya sudah, sekarang kembali semuanya lihat ke sini. Nanti disimpan di tengah sini. Ya, semua kembali ke layar. Siap? Nah, tidak ada yang menulis. Tidak ada yang menulis. Semuanya simpan. Lihat. Tadi apa yang sudah kita pelajari hari ini anak-anak? Ada ekosistem, ada pembangunan. Nah, itu yang telah kita pelajari hari ini ya. Masih ingat semua ya? Hebat. Nah, kesimpulannya, perhatikan ini, boleh kalian sambil menulisnya. Boleh sambil menulis. Kesimpulannya, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, berdasarkan makanan hewan dibagi menjadi hewan pemakan tumbuhan yang disebut herbivora. Silakan boleh sambil nulis. Lalu ada hewan pemakan daging yang disebut karnivora. Lalu hewan pemakan daging dan tumbuhan yang disebut omnivora. Ini bisa jadi catatan kalian ya sebagai rangkuman. Lalu teks non fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Lalu teks non fiksi dapat dipahami isinya jika kita dapat menggali informasi teks tersebut. Seperti tadi yang kalian lakukan. Lalu pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pikiran pokok disebut juga pikiran utama, gagasan utama, atau gagasan pokok. Setiap paragraf memiliki satu pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Nah, ini kesimpulan pembelajaran kita hari ini, ya. Nah, tadi lengkap semua mengerjakan tugas yang ini? Ada yang belum? Harus selesaikan tugasnya ya, harus diselesaikan tugasnya. Tadi yang main-main juga nanti pelajaran berikutnya nggak ada yang, kalau temannya lagi maju, kelompok maju itu kalian harus perhatikan ya, nggak ada yang ngobrol sendiri, oke? Ya, baiklah anak-anak, kelompok yang terbaik hari ini akan diberikan. Kelompok yang terbaik di pembelajaran hari ini adalah jeng 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 kelompok hijau. Tepuk tangan kelompok hijau. Kalian juga semuanya luar biasa ya. Oke. Ada yang hafal lagu apa itu? Raja Kesejuan. Coba boleh sambil berdiri deh nyanyinya biar semangat. Oke. Udah.
bosan selalu mengingatkan kepada kalian sesuai tadi isinya. Kalian ini harus seperti pelajar Pancasila. Kalian sebagai anak harus taat dan patuh terhadap orang tua. Selalu membantu orang tua sesuai dengan kemampuan kalian. Di rumah ya, kalian harus bisa membantu pekerjaan orang tua di rumah. Sebagai peserta didik, ayo peserta didik tetap semangat belajar, jaga selalu kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan. Dan sebagai manusia, menjadi manusia seutuhnya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Kalau ketiga ini kalian lakukan, insya Allah hidup kalian akan sukses di masa yang akan datang. Oke, anak-anak, boleh dibereskan. Kita telah sudah di akhir pembelajaran ya. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga apapun yang kalian dapatkan hari ini bisa menjadi ilmu untuk kalian ya. Bahagia, senang belajar hari ini? Bahagia. Senang? Ada hal-hal baru yang kalian dapat hari ini? Oke, untuk mengakhiri pembelajaran supaya ilmunya bermanfaat, kita akhiri dengan berdoa siapkan oleh Sofan. Sika, berdoa dimulai. Balik salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya, yaitu tema 5 subtema 1 pembelajaran 2. Sehat selalu ya. Oke, balik pulang. Terima kasih. Ya.